Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan kali ini kita masih bisa mengikuti perkuliahan online mata kuliah metodologi penelitian yang diampu oleh Bapak Dr. Andes Haji Yaya Suryana MAG dan juga Bapak Muhammad Ihsananur MA. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan terkait metodologi riset dan juga jenis riset dari segi paradigma dan juga dari segi analisis data. Langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang metodologi penelitian. Di sini saya akan jelaskan mengenai metodologi penelitian. Nah, metodologi penelitian ini berasal dari kata metode yang artinya cara yang tepat untuk melakukan sesuatu, dan logos yang artinya ilmu atau pengetahuan. Jadi, metodologi artinya cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara saksama untuk mencapai suatu tujuan. Nah, sedangkan penelitian itu adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporannya. Adapun metodologi penelitian menurut Partanto dan Albari adalah cara yang teratur dan sistematis untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Dalam arti lebih luas lagi, dapat dikatakan bahwa metode penelitian ini adalah ilmu yang mempelajari cara-cara melakukan pengamatan dengan pemikiran yang tepat secara terpadu melalui tahapan-tahapan yang disusun secara ilmiah untuk mencari, menyusun, serta menganalisis dan menyimpulkan data-data sehingga dapat dipergunakan untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. Metode penelitian juga akan lebih baik jika disesuaikan dengan subjek atau objek penelitiannya. Nah, untuk memilih metodologi yang paling tepat dalam suatu penelitian, maka perlu dikembangkan suatu pengetahuan dasar tentang perlunya informasi-informasi mengenai metodologi dan subjek penelitian yang bisa digunakan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa metodologi penelitian adalah cara atau teknik yang disusun secara teratur yang digunakan oleh seorang peneliti untuk mengumpulkan data atau informasi dalam melakukan penelitian yang sesuai dengan subjek atau objek yang ditelitinya. Setelah tadi teman saya memaparkan mengenai pengertian metodologi penelitian, selanjutnya saya di sini akan membahas mengenai arti paradigma. Nah, sebelum membahas mengenai jenis riset atau penelitian dari segi paradigma, maka terlebih dahulu kita harus mengetahui apa arti paradigma. Nah, paradigma adalah serangkaian pandangan yang saling berkaitan mengenai fenomena-fenomena di dunia. Nah, di dalam sebuah studi, paradigma berorientasi sebagai kerangka filosofis dan konseptual. Paradigma peneliti akan membawa kepada pemahaman terhadap metodologi penelitian. Di dalam metodologi penelitian tersebut, terdapat teori-teori dan juga metode-metode. Nah, terdapat 3 paradigma penelitian dalam jenis penelitian dari segi paradigma. Nah, apa sajakah itu? Langsung saja akan dibahas oleh teman saya selanjutnya. Selanjutnya, jenis riset atau penelitian dari segi paradigma. Yang pertama yaitu ada paradigma produktivistik. Paradigma jenis ini mempercayai bahwa realitas dan suatu kebenaran dari suatu fenomena bersifat tunggal. Realitas tersebut dapat diukur menggunakan instrumen yang valid dan reliable. Karena itu, penelitian positivistik biasanya menggunakan pendekatan kuantitatif.
Pandangan-pandangan ini didasarkan pada hukum-hukum dan prosedur-prosedur yang baku. Ilmu dianggap bersifat deduktif, berjalan dari hal yang umum dan bersifat abstrak menuju yang konkret dan bersifat spesifik. Ilmu dianggap nomotetik, yaitu didasarkan pada hukum-hukum yang kausal, yang universal, dan melibatkan sejumlah variabel. Yang kedua yaitu paradigma konstruktivistik. Berkebalikan dengan positivisme yang tadi, yaitu tunggal, konstruktivisme justru menganggap bahwa tidak ada realitas ataupun kebenaran tunggal. Realitas sosial diinterpretasikan oleh individu maupun kelompok, sehingga hasil yang didapat akan beragam. Penelitian konstruktivistik umumnya memakai pendekatan kualitatif. Selanjutnya, paradigma kritis. Paradigma ini meyakini bahwa realitas sosial merupakan suatu sistem yang dikonstruksi dan berada di bawah sekelompok pihak yang berkuasa. Jenis-jenis penelitian yang mengadopsi paradigma ini diantaranya adalah analisis wacana kritis, kritik ideologi, hingga etnografi kritis. Pandangan paradigma ini menekankan pada ilmu bukanlah didasarkan pada hukum dan prosedur yang baku, tetapi untuk membongkar ideologi-ideologi yang sudah ada dalam pembebasan manusia dan segala belenggu penghisapan dan penindasan. Baik, selanjutnya adalah pembahasan dari jenis riset berdasarkan analisis data. Yang pertama adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang mana menggunakan suatu instrumen dan datanya itu berupa numerikal atau angka. Penelitian ini pun membutuhkan hipotesis dan juga pengujiannya untuk menentukan tahapan-tahapan selanjutnya. Sedangkan pendekatan pada penelitian ini memberikan makna dan juga hubungan dari penafsiran data. Penafsiran data yang berupa angka. Adapun 3 jenis metode yang biasa digunakan dalam penelitian kuantitatif. Yang pertama adalah analisis deskriptif, analisis data deskriptif, yaitu analisis suatu data namun tidak secara keseluruhan. Adapun contohnya itu dapat berupa tabel, kemudian ukuran tendensi sentral, ukuran letak, dan yang lain sebagainya. Yang kedua adalah analisis inferensial yang terbagi menjadi 2. Ada komparasi dan juga ada korelasional. Komparasi ini membandingkan antara yang satu dengan yang lainnya, sedangkan korelasi itu hubungan antara yang satu dengan yang lainnya. Dan yang terakhir adalah analisis faktor yang kita dapat dari data regresi. Penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian konstruktivisme yang berasumsi pada kenyataan, yang berdimensi jarak, interaktif, dan suatu pertukaran pengalaman sosial yang diimplementasikan oleh setiap individu. Tekanan penelitian kualitatif ada pada proses, bukan pada hasil. Data dan informasi yang diperlukan berkenaan dengan pernyataan apa, pertanyaan apa, mengapa, bagaimana, untuk mengungkap proses, bukan dari suatu hasil dari kegiatan. Berikut adalah metode dalam penelitian kualitatif. Yang pertama yaitu analisis konten. Pembahasan analisis konten ini yaitu pembahasan yang mendalam dalam suatu informasi untuk mengetahui gambaran karakteristik isi dan inferensi isi. Dan metode yang kedua yaitu analisis naratif. Analisis naratif merupakan menganalisa data dengan mendeskripsikan data melalui kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang sekitar dan perilaku yang diamati. Lalu metode yang ketiga yaitu analisis wacana. Analisis wacana ini adalah untuk meneliti suatu pesan komunikasi dengan mendeskripsikan suatu wacana. Beberapa ciri umum penelitian kualitatif sebagai berikut, yaitu menggunakan keadaan yang alami. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini mengumpulkan data di lapangan, yaitu dengan pengamatan, observasi, interview, analisis dokumen, atau analisis isi atau wacana.
Dan yang ketiga itu ada penelitian kombinasi atau gabungan. Nah, penelitian kombinasi atau gabungan atau yang disebut mixed research ini berorientasi pada tindakan dengan menggunakan baik metode kuantitatif maupun metode kualitatif dalam proses pelaksanaan suatu penelitian yang sama. Nah, beberapa dasar pemikiran yang melatar belakangi mengapa penelitian gabungan kuantitatif dan kualitatif dikembangkan berawal dari ketidakpuasan para peneliti setelah mencermati secara mendalam kelemahan yang dihasilkan peneliti kuantitatif dan kualitatif. Adapun manfaat dari metodologi penelitian ini, yang pertama itu bisa membuat kita lebih paham, lebih bertanggung jawab, lebih comfortable dan lebih responsibel, membuat kita lebih berpengetahuan, lebih berguna dalam berargumen karena selalu berdasarkan kepada fakta dan tidak berdasarkan pada intuisi gitu, ataupun bisikan-bisikan. Terus juga kita bisa memaparkan lebih banyak lagi gambaran berupa saran, ide maupun masukan-masukan yang bisa dielaborasi dan dipondasikan berdasarkan fakta-fakta yang ada untuk memunculkan ide-ide yang baru. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf bila terdapat kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.